الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها والحمد لله رب العالمين. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini adalah malam yang istimewa bagi saya karena untuk pertama kalinya saya juga datang ke Cililin. Itu saya anggap ini sesuatu yang istimewa bagi saya, dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelanjutan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kebahagiaan saya juga karena berjumpa dengan saudara saya, sahabat seperjuangan saya, Kiai Haji Maulana Jamaluddin Al-Busiri. Beliau ini adalah salah satu sahabat saya yang gemar mensyiarkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, bahkan dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Dan satu kebanggaan, saya bisa berjumpa dengan para kiai, para habaib, khususnya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala fataha ala tullabihi wa talibatihi futuhal arifi wa yuwaffiquhum fid din wa yu'allimuhum at-ta'wil. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapapun yang ikut serta membantu dan turut andil di dalam kesuksesan pondok pesantren ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jalan baik kepada mereka semua. Hari tadi habis Isya sampai sekarang dengarkan ceramah, dengarkan salawat, betul atau tidak? Kata sahibul jawharah, lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi al-ikhtisaru multazam. Terkadang sesuatu yang terlalu kepanjangan bikin orang sumpah, bikin orang bosan, betul atau tidak? Enggak, betul atau tidak? Oleh karena itu mungkin saya tidak panjang lebar, tapi insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Tadi berbicara tentang salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang bertanya, salawat itu memang baik, yang mengajarkan Allah di dalam Al-Quran, Nabi besar Muhammad di dalam sunnah. Tapi kenapa kok salawatnya pakai nada? Memangnya Rasulullah salawatan pakai nada? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersalawat sebagaimana perintah Allah. Tapi kok salawatnya salawat nariyah, dikarangnya ratusan tahun setelah Rasulullah wafat. Kenapa kok salawatnya salawat yang kita biasa warga Nahdliyin punya salawat sendiri? Salawat asy-syifa ada juga, salawat kesembuhan ada. Salawat ini macam-macam salawatnya. Memangnya Rasulullah pernah melakukan? Lalu mereka katakan bahwa kita tidak sejalan dengan Al-Quran, tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah. Kita katakan kalau ada orang yang ngomong seperti itu, jawab atau jangan? Jawab atau jangan? Jawab. Jawabnya jangan dengan emosi, jawabnya dengan data, dengan dalil. Kita ini belajar lama untuk memberikan kepada orang lain informasi yang kita pelajari. Jangan kalau misalnya ada orang datang ke tempat kita mengatakan, oh kalian ini kenapa salawatan, salah itu. Jawaban kita apa? Ente ini datang ke kampung kami dengan ajaran lain, paehan siapa aing. Itu jawaban orang yang tidak memiliki ilmu. Itu namanya bodoh. Secara tidak langsung mengatakan kami ini tidak memiliki ulama-ulama yang cerdas. Begitu bahasanya. Artinya apa? Sesuatu yang diajarkan ulama kita pasti berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad.
Dan saya beritahu kepada antum dan antunna semua bahwa ulama kita yang berkelas, yang benar-benar faham kepada Al-Quran dan Sunnah masih banyak. Alhamdulillah. Takbir. Allah. Jangan pernah takut. Hal-hal yang seperti itu kita jawab. Kalau kita tidak paham, kita kasih tahu. Saya punya guru saya bisa menjelaskan. Sekarang kalau ada orang yang ngomong seperti itu, jawabannya gampang. Tanya aja. Emangnya Rasulullah pernah sholawat untuk sahabat? Pernah atau tidak? Cari dalil di dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah bahwa Rasulullah pernah bersolawat kepada sahabat. Sampai kalian jungkir balik masuk ke dalam meja, pulang pergi dari pagi sampai sore sampai malam, tidak akan pernah kalian dapatkan Rasulullah bersolawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kayak sebagian orang atau sebagian ulama daripada salaf dan khalaf, mereka semua bersolawat kepada sahabat. Jadi gampang sekarang. Kalau ada orang yang bertanya, tanya balik. Ya, karena mereka sholawatan kepada sahabat Nabi. Tapi sholawat kepada sahabat Nabi itu juga tidak ada dalilnya. Jadi ngada-ngada. Sholawat kepada Rasulullah itu adanya di dalam Al-Quran. Firman Allah, innallaha wa malaikatahu. Sholawat kepada keluarga Nabi di dalam hadis yang sahih. Banyak riwayat para ulama bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tusallu alaiya salatal batra. Jangan bersolawat kepadaku solawat yang putus, tidak ada keterusannya, tidak ada barakahnya. Sahabat bertanya, solawat yang putus itu seperti apa ya Rasulullah? Yang tidak ada keberkahannya ya Rasulullah seperti apa? Antaqulu, kalian berkata Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kalian diam. Walakin qulu, kata Rasulullah, yang benar adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jangan lupakan keluarga Nabi Muhammad. Jadi dalil salawat ada di dalam Al-Quran. Dalil salawat kepada keluarga Nabi ada di dalam hadis. Dalil salawat kepada sahabat nggak ada di dalam Al-Quran, nggak ada di dalam hadis. Tapi ulama-ulama dimanapun mereka berada, bahkan di Masjidil Haram, imam-imam yang sebagian dari ikhwan kita, saudara kita, menganggap mereka adalah orang yang paling hebat. Kalau doa bahkan apa? Di qunut nazilahnya, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat didoakan di dalam sholat lagi. Berarti ngada-ngada sholawatnya. Betul atau tidak? Betul. Kalau kita punya dalil, namanya di dalam ilmu usul, dalil itu ada 4. Seberapa? 4. Ingat itu. Yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah As-Sunnah. Yang ketiga namanya Al-Ijma'. Dan yang terakhir adalah namanya Al-Qiyas. Ini Al-Muttafaqu alaiha ulama'ul ummah salafan wa khalafan. Ulama semua sepakat 4 ini adalah dalil yang disepakati. Ada lagi dalil-dalil banyak. Di antaranya apa? Al-istihsan, al-istishab, syar'u man qablana syar'un lana. Santri-santri mungkin tahu yang dipelajari dalam ilmu usul. Tapi 4 hal ini ada satu amaliyah, ada dalam Al-Quran berarti bagus. Kalau nggak ada dalam Al-Quran, lihat ada nggak dalam sunnah. Nggak ada dalam sunnah, coba lihat di dalam ijma' ada atau tidak. Tidak ada juga di dalam qiyas ada atau tidak. Kalau tidak ada juga, nah ini baru perlu kita bahtul masail. Baru kita cari tahu ilmunya. Bukan hanya sekedar, wah ini menurut saya baik, maka ini baik. Wah ini menurut saya buruk, maka ini buruk. Tidak seperti itu agama Islam. Perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Fikih tidak akan dipahami kecuali paham bahasa Arab. Bahasa Arab tidak akan dipahami kecuali belajar ilmu lughah al-arabiyyah. Makanya dikatakan oleh al-Amriti wan nahwu awwalan an yu'lama idil kalamu dunahu lan yufham. Artinya ini sesuatu yang paling diperlukan, harus dihafalkan.
Sering saya katakan sekelas Imam Nawawi, ulama hadis yang top, hebat itu, belajarnya sama Ibn Malik, pengarang Alfiyah. Tahu Alfiyah Ibn Malik? Tahu? Hafal? Hafal atau tidak? Pengarangnya namanya Ibn Malik itu dari Spanyol, dari Espanya, dari Al-Andalus, dari satu nama namanya Ishbilia atau Sevilla. Beliau itu ulama dari Maroko, masuk ke negeri Syam, belajar. Nah, Imam Nawawi belajar nahwunya sama Ibn Malik. Imam Nawawi, ulama yang begitu alim, tapi tidak berhenti belajarnya sampai di sini saja, enggak. Karena ilmu itu sampai tua pun harus terus kita cari. Ada kesempatan, baca buku-buku ulama. Jangan sampai kelewatan hari kita tanpa ilmu. Rugi dunia, rugi akhirat. Imam Nawawi datang ke Spanyol, ketika itu Ibn Malik lagi ngarang kitab Alfiyah Ibn Malik. Sudah sampai mubtada khabar. Ketika itu apa? Sudah sampai ke musawwiqat. Beliau nulis wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam tufidka 'inda Zaidin namirah. Wa hal fata fikum fama khillun lana. Ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Coba kata Malik Ibn Malik, coba Muhammad bin Malik tanya, coba kamu lihat siapa yang ketuk pintu. Ternyata Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Suruh masuk itu. Diteruskan wa hal fata fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Diteruskan syairnya. Sekarang datang seseorang yang mulia dari orang-orang yang memang saya anggap adalah orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Jadi ngarang itu bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi ada asbabnya. Karena muridnya yang bernama Imam Nawawi, beliaulah yang datang ke tempat tersebut. Jadi sekelas Imam Nawawi saja tidak berhenti belajar. Beliau faqih, mengarang Minhajul Talibin. Beliau muhaddits, mensyarahkan Sahih Muslim. Setengah udah kebanyakan. Belajar yang serius, jadi alim sekalian, bukan di dalam negeri saja tapi diakui sampai ke luar negeri. Itu adalah sesuatu yang bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad. Karena demi Allah tidak ada sesuatu yang lebih membuat Rasulullah bangga dan bahagia melebihi seseorang ketika dia belajar ilmu, menyebarkan ilmu dan mengamalkan ilmu yang dia dapat. Insya Allah, paham insya Allah? Masya Allah. Jadi sekarang kalau ada orang yang bertanya kenapa kok salawatnya berbeda dengan salawatnya Nabi, bilang aja kalian kok salawat sama sahabat, Rasulullah nggak pernah salawat kepada sahabat. Berarti itu ngada-ngada hukumnya bid'ah. Bid'ah hukumnya keluar dari jalur agama yang benar. Berarti kamu sama saya tidak ada beda. Kita sama. Sampai kamu menemukan bahwa ada dalil Rasulullah bersalawat kepada sahabat, baru saya tinggalkan salawat yang sering saya baca. Paham atau tidak? Jadi gampang atau tidak? Gampang. Jadi orang yang macam-macam itu terkadang setengah-setengah juga ilmunya. Yuk minu nabi ba'ad wa yakfuru nabi ba'ad. Kita nggak boleh, tapi mereka boleh. Mereka bilang apa? Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis yang dihafal satu itu doang. Ya? Hadis yang dihafal satu itu doang, nggak ada yang lain. Hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sama hadis man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Yang dilawan siapa? Imam As-Suyuti, Al-Hafidh, Ibn Hajar, Al-Asqalani. Ulama-ulama hadis yang begitu hebat bikin maulid. Ini si Ujang ini cuma berapa hadis yang dihafal? 2 saja. Ya, si fulan ini ya, berapa hadis? 2 saja yang dia hafalkan, tapi bisa apa? Mengomentari sekelas ulama besar seperti itu. Jadi ini masalah bahaya ya, komentar kepada ulama itu bahaya. Dima'ul ulama masmumah.
Kenapa kok saya ini malas ibadah? Tanya sama diri. Pernah nggak nyakitin ulama? Pernah nggak bikin musik hati ulama? Pernah nggak mengganggu ulama? Dima'ul ulama masmumah. Itu yang bikin kita susah ngapal, susah belajar, susah ibadah. Tanya sekali-sekali pada hati kita. Ada nggak sih kita pernah mengganggu ulama? Musik ulama? Bikin sakit ulama? Itu yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Jadi sekarang gampang. Kalau ada orang yang datang kepada kita mengatakan, kalian ini gak boleh kumpul-kumpul apalagi sampai malam, karena Rasulullah SAW mengatakan setiap yang baru adalah bid'ah. Kita bilang apa? Wajah kamu juga bid'ah, karena wajah kamu tidak ada di zaman Nabi. Ah, basi kamu. Itu mah sudah biasa orang-orang sufi kayak kamu ngomong seperti itu. Wajah saya juga bid'ah. Ini kan berbeda. Masa ada amaliyah yang dilakukan oleh sahabat yang Rasulullah SAW tidak lakukan. Buktinya Rasulullah tanya, betul atau tidak? Maka kita bilang bid'ah itu kata ulama kita terbagi menjadi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Nih saya ajarin nih cara jawabnya secara ilmiah. Karena yang kita harapkan mereka berubah, bukan malah mereka sakit hati, bukan. Yang kita harapkan mereka berubah. Orang yang non muslim saja kita pengen ajak kepada kebaikan, apalagi saudara kita se-Islam. Yang beda hanya masalah furu'iyah. Kita bilang Rasulullah memang mengatakan setiap bid'ah adalah sesuatu yang apa? Sesat. Tapi ulama kita membagi bid'ah ada yang baik, ada yang buruk. Yang bid'ah dunia dan bid'ah akhirat. Nggak adil dong agama Islam. Kalau mereka boleh bagi-bagi, kita nggak boleh bagi-bagi. Pasti mikir orang-orang seperti itu. Kita nggak boleh bagi bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Tapi mereka boleh membagi bid'ah dunia, bid'ah syariah. Artinya apa? Tidak adil. Kita bilang Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya harap Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada pesantren ini. Allah keluarkan dari tempat ini ulama-ulama yang benar-benar alim, yang memperjuangkan agama Allah, agama baginda Rasulullah SAW. Khususnya pengantin baru, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena sesungguhnya pahala ibadah pengantin ini paling enak. Ibadah yang gak ada riyaknya, gak ada ujub, gak ada takaburnya. Ibadah yang pasti ikhlas. Betul nggak para jonglon? Kalau ibadah sholat mungkin ada riaknya, pengen dilihat orang, ujub, kibir, sombong. Tapi ibadah nikah tidak ada. Jadi paling nikmat ini ibadah enak tapi dapat pahala. Banyak hadis-hadis Rasulullah. Orang yang sudah menikah pahalanya ketika sholat berlipat ganda, ketika dia berzakat berlipat ganda, ketika dia melakukan kebaikan berlipat ganda. Dan pesan saya kepada pengantin, berarti kalian sekarang sudah berada di makom yang lebih tinggi daripada makom sebelum kalian. Sampaikan kepada pengantin kalau mereka sudah istirahat. Sekarang ini kalian berada di makom atau derajat lebih tinggi daripada derajat kalian sebelum ini. Maka setan yang datang juga lebih tinggi. Terkadang baru nikah ini masih enaknya, tapi kalau sudah 1 bulan 2 bulan, piring pecah saja ributnya semuanya bakalan disebut-sebut. Kenapa? Karena setan paling tidak suka umat Rasulullah menikah apalagi punya keturunan. Jadi ingat, kalau lagi marah ingat pesan Habib Ali. Oh, ini setannya lebih gede.
daripada setan yang awal. Pasti saja kadang-kadang salah naruh baju saja masalahnya bisa sampai kepada perceraian. Dia lupa, dia baru ingat, ya Allah, masalahnya ternyata kecil, tapi kok bisa saya marah-marahan sama suami saya, sama istri saya. Nah, itu tandanya apa? Setannya lebih besar. Selamat, kalian berada di level yang lebih tinggi daripada level kalian sebelumnya, maka jaga dan buat syaitan marah kepada kalian. Insya Allah dijaga, karena sesungguhnya Rasulullah SAW contoh yang terbaik. Rasulullah SAW contoh yang terbaik. Baca sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah mendidik istri-istrinya, mendidik keluarganya. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbal Alamin, dengan berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah tempat yang insya Allah menjadi tempat kebanggaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah, ya Allah, kami mendengar banyak keluarga kami, sahabat kami, guru-guru kami yang Kau telah panggil mereka, ya Allah. Kau tidak pernah mengenal kepada usia, ya Allah. Kami tahu sesungguhnya kami adalah makhluk yang lemah, makhluk yang hina, ya Allah. Akan tetapi pada malam hari ini, ya Allah, kami yakin seyakin-yakinnya, banyak daripada makhluk ciptaanmu tidur, lelap, lalai, lupa kepadamu. Akan tapi kami bangun meminta kepadamu dengan ikhlas, ya Allah. Kalaupun kami tidak ikhlas, kami yakin salah seorang di antara yang hadir adalah orang yang ikhlas, ya Allah. Maka terimalah doa kami, ya Allah. Berikanlah kepada kami satu hal, husnul khatimah, ya Allah, karena kami takut, ya Allah, kami takut kami wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau sudah mendapatkan adab kubur, tentu hari-hari setelahnya akan menjadikan ia tersiksa dengan siksaan yang lebih pedih daripada hari sebelumnya, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, kalau kami memiliki dosa, kami yakin dan berhusnudzon kepadamu, ya Allah, dosa kami dihapus olehmu, ya Allah, diampuni olehmu, ya Allah, dengan keberkahan para ulama, para habaib yang hadir di sekitar kami, ya Allah. Kami tahu mata kami senantiasa memandang kepada hal-hal yang tidak baik, ya Allah. Akan tetapi mata kami pada malam hari ini dipilih untuk melihat kepada hal-hal yang baik, ya Allah. Jagalah mata kami, ya Allah. Ya Allah, kami tahu, ya Allah, lidah kami ini setiap hari mengatakan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang tidak baik, ya Allah. Akan tetapi pada malam hari ini lisan kami masih diberikan kesempatan untuk mampu memanggil namamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dengan berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kami yakin bahwa sungguhnya dosa kami setelah kami pulang dari tempat ini sudah dihapus, ya Allah. Maka berikanlah kepada kami istiqamah, berikanlah kepada kami istiqamah, ya Allah. Saya meminta kepadamu dan kami yakin, ya Allah, dan saya yakin, saya secara pribadi yakin, insya Allah, dosa ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak saya semua yang ada di tempat ini di malam hari ini, di saat semua orang lalai, kami meminta kepadamu, dosa mereka sudah habis semua, ya Allah. Dengan ikhlas, ya Allah, saya meminta, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka semua, ya Allah. Dengan ikhlas dari dalam hati, lubuk saya, ya Allah, lubuk hati saya, ya Allah, saya meminta, ya Allah, ampuni semua dosa yang ada di tempat ini, ya Allah. Mereka-mereka yang sudah pulang lebih dahulu ataupun yang akan datang, ya Allah, ampuni semua dosa mereka, ya Allah. Dan berikanlah kepada mereka keyakinan bahwa sungguhnya dosa mereka telah habis dan mereka mampu menjaga amanatmu untuk senantiasa mampu beribadah di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar. Berdiri semuanya. Ya Arhamar Rahimin, Al-Ij'al Al-Muslimin. Ya Arhamar kasih jalan buat hadir. Ij'al al-muslimin ya Rabbana. Yang mau salam lambaikan saja tangannya. Kasih jalan buat hadir. Kasihan, kasih jalan. Enggak perlu salaman, cukup dari kejauhan saja. Salam. Ya
رجال المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الرجال المسلمين في يوم آخر قامتي أقدس الناهدين guru andi iring gusti asawati ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ar-rijal muslimin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Duduk. Alhamdulillah, mudah-mudahan Al-Habib dengan Pak Haji di perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang sudah bertatap muka bersilaturahmi dengan beliau mendapatkan setitik ataupun mudah-mudahan diguyur dengan Alhamdulillah ada 2 mubalik lagi, yaitu yang anu salajengna nyata Ustadz Zani Imron Al-Farizi, Pondok Pesantren Al-Hikmah Taman Jaya Gok Tumpung. Mangga ka kersana Ustadz Zani tempat sareng waktos yang aden kamantena. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallu alaihi. Para hadirin sadayana sing dikiatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Aing juga cepot nanti dari kemarin. Gimana ribut juga. Guru kumaha aja biar payun guru kita ambil gimana ribut guru. Bujang-bujang ambil bangku cok wae lu borohol hareupeun akang mah buat jadi keong. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
Habibnya. Aduh, Kang Jajang. Mal aya si gaya uskeun. Telengganda total mukarrabin, para habaib, para ulama, para alimul ulama, para guru-guru, wabil khusus guru kita semua, ayahanda kita sesepuh Pondok Pesantren Al-Fatah, dan juga segenap para guru-guru mulia, akang tengah, akang sepuh, akang haji Anom, oke sadayana para angku karom nukusim koring terbiasa disebatan nabi-nabi na hiji-hijina. Oke, tekakan tuh mobil khusus yang sangat spesial guru besar kita semua, Habibana Al-Habib Ali Zainal Abidin hafidhahullah ta'ala, amin. Dan juga kersana ibu badak awakna ya. Cuma gini kalau pendewe patrolas. Kang Adi tadi. Kepohon deui tadi. Gubur. Dan itu pilih ibu-ibu rada ngajenghap, bapak-bapak, para jamaah, hadirin hadirat, para santri dan miwas santri ya. Pilih dia rada arah-arah gitu. Di kawit, di kibalap kene dugi ka Habibana urang sadayana nembe parantos mupingkeun. Santri zaman now masih jomblo ayo kala kawin si Pae sama Mek kawin ke Pae jadi siit tur guru kayaknya teman guru kawin ngelakuin ustad tuh kawin terus saya mabarik jadi kawin tadi kibalap dari ketegangan nanti menisai badak, jangkung, garawisan jangkung, badak, garawisan, jebak kaset, jebak pidato, meniak kerganya itu jebak terus gitu teh disebut lagi kibalap muda terhati kan arahnya kalau ini aki-aki balap biji ya Pak, engkau aki-aki tapi muda berarti ini tuh mah aki balap muda pergi ke dia beren ki balap keong tinggal dia mah gitu. Jadi ada habutan kasadayana ti payun simkuring mobil khusus ke para guru, ke para sesepuh, ke para kiai, mobil khusus guru-guru mulia simkuring apunten abo bilih dina penyampaian simkuring dina waktos ayeuna seueur pisan kahilapan oge kakiranganana simkuring ada hapunten anu saagung-agungna. Oke ka para jamaah sadayana sangat kusimkuring dipihormat kali dipimulia. Oke santri miwas santri anu sangat luar biasa dan biasa di luar sadayana anu sami kusimkuring dipihormat kali dipimulia. Santri Al-Fatah ayeuna mah luar biasa. Beda zaman Abi mah biasa di luar. Jadi santri sampai ke masjid coba. Zaman Abi mah baheula di kobong teh make jeung aya di warnet, yang di kebon kopi nyumput udud. Ayeuna mah alhamdulillah saroleh ka ieu nu bangor teh upami simkuring beda ka para guru sadayana hoyong diangkat jeung muridna hayang dijantenkeun santri marantena wabil khusus kersana akang sepuh akang anom oge akang tomo sadayana. Mangga karena gini cerici. Oh gitu. Abdi sami yang didoakeun dijadikan santri sukses dan kieu lah. Luar biasa istimewa na Pondok Pesantren Al-Hikmah, santri tukang nyumput di kebun kopi, santri anu ngal isuk di tajir di dinya tina
Itu bangun. Karena lagi bangun tidak dengan. Ustaz ya, bala bangun tapi gak apa dan tapi kita ajar timaran hamano. Apal gak? Ya lain buka kartu dan masyarakat palu. Abi oge lebih kan bisa kieu cacak bangun sampai al-fatihah ku Gusti dimanfaatkeun. Jadi bayarnya mah manfaat kudu. Assalamualaikum wabarik. Assalamualaikum wabarik. Insyaallah para jomblo-jomblo sadayana insyaallah dan tepung sakur abdi sigana anu di dieu di riungan ieu anu jomblo teh masih seueur masih. Mugi sing para rajeng sadayana. Nu aya jodona sing tereng meunang jodona. Anu duda anu randa sing para rayu deui. Nini aki-aki anu masih keneh hayang karesep kaulinan dunya kanikmatan dunya ge sing payu deui. Amin. Nini aya. Mak bisi eueun nu daekeun keun bae mama ka ustad we. Ngan ustad ge nu aki-aki we. Tong ka aing. Tuh aya. Assalamualaikum wabarik. Assalamualaikum wabarik. Insyaallah masalah jodoh mah terus diaturnya. Tapi dan milari mang sidik mang ulung gitu. Aja romblo kene. Pasti pas saya jodoh nganting geus maot leutik kene di rumah datang aya kene. Tapi tong hariwang insyaallah tidak perlu mengeluh, tidak perlu resah dan sedih, tidak perlu gundah. Allah sudah menyiapkan jodohnya masing-masing. Betul. Betul. Bahkan mungkin saya santri Al-Hikmah, jodoh saya adalah santriah Al-Fatihah. Itu paling mana? Itu paling itu, hei kamu yang di sana, mari kita wujudkan sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Algi sareng teh salpa urang doakeun mugia sing janten jodoh anu pertama ge jodoh yang terakhir. Mugia marantena suksana dari tadi para pasti doakeun teras-terasan mugia sing janten sing ngagayuh kana rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah dibaparinan keturunan nu sholihin tur sholihah nu tiasa neraskeun perjuangan ibu rama na mertua na oge para sesepuh sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. 5 menit deui nya. Alhamdulillah. Jakarta jauh. Allahu Akbar ya harus tong teu para rubun teh. Teu da mang teu torek ka tadi kitu. Assalamualaikum wabarakatuh. Mun ka kuping alhamdulillah. Saurna insyaallah ibu bapak sadayana urang sholawatan sambil dibagi nasi. Yes, pan. Lapar ya. Ada lapar. Alhamdulillah. Urang sholawatan dari dibagi nasi insya. Nanti ibu bapak sadayana sasana tepugu kedang nyarios dipeueun guru sadayana. Tepugu luar biasa, ada tepugu sing teu isin anu luar biasa. Sieur bisa kahilapan kakirangan anak kita berdua sing beuring di orang nyarios dipeueun. Jor rame rek dibagi dahar ya Allah. 4. Siap. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah bikin sekarang gimana? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Bikin ulang salatullah salamullah ala yasin
Kullu
Terima kasih.